Ada apa, Senopati? Sudah 3 hari, Gusti Prabu mencari paman. Ini ada surat untuk paman. Aku tidak mengerti apa sebenarnya yang diinginkan Gusti Prabu. Selama ini aku tidak pernah diajak dalam sidang paripurna. Tapi sekarang aku dipersalahkan karena berdirinya sanggar tari dan kedai minuman itu. Padahal keduanya sah berdiri karena tidak ada undang-undang Madangkara yang melarangnya. Bukan masalah sah atau tidak, Paman. Tapi tentang beritanya. Bahwa Paman juga merupakan pemilik sanggar tari tersebut. Bahkan, Paman telah menjadikan salah seorang dogernya menjadi selir Paman. Apa salahnya? Jelas salah, Paman. Sebagai seorang pejabat keraton, dilarang ikut berdagang dan membuka usaha sanggar tari. Tujuannya adalah uang. Kalau mau memecat aku, bukan begini caranya. Aku merasa selalu dikorek-korek. Dicari-cari sekecil apapun kesalahan yang aku lakukan. Ini tidak adil. Aku menjadi pejuang Madangkara sejak negeri ini dijajah oleh Kuntala. Sampai kami berhasil merebutnya kembali. Sebenarnya aku malu mengungkit-ungkit semua ini. Tapi kalau aku dipersalahkan terus, aku tidak bisa terima. Silakan Paman menyampaikannya sendiri pada Gusti Prabu. Besok ada Pasewakan Agung. Baik, aku akan datang. Tapi bukan sebagai rakrian. Aku akan menyerahkan jabatanku. Dan aku siap untuk dibuang. Saya pamit dulu, Paman Rangga. Saya sudah menduga. Paman Ranggatal pasti akan marah. Tapi terpaksa harus dilakukan. Sebab kalau tidak, bukan mustahil akan terjadi penyelewengan jabatan yang jauh lebih membahayakan negara. Bagaimana kalau Paman Ranggatal menaruh dendam kepada Gusti Prabu? Padahal, untuk saat seperti ini, kita harus menjaga kerukunan, supaya musuh tidak mudah menyusup. Seharusnya Paman Ranggatal yang mesti mawas diri. Tapi untuk berkhianat pada negerinya sendiri, tidak mungkin. Pengabdiannya sudah cukup lama. Beliau itu teman seperjuangan ayahku. Juga Paman Aragani dan Arya Wisnawa. Kalau kita bertiga menyerahkan jabatan kita secara bersama-sama, saya yakin mungkin Brahma akan berpikir. Dan anak-anak muda itu akan tahu bahwa kita yang tua-tua ini tidak bisa disepelekan begitu saja. Jangan terlalu mengikuti hawa nafsu. Karena kalau para pemimpin di negeri ini bertarung, maka semua musuh Madangkara akan bersorak-sorai kegirangan. Tapi hal semacam ini rupa-rupanya yang diinginkan Brahma. Memang tidak enak kalau teman seperjuangan sendiri terpaksa harus dihadapi sebagai musuh. Tapi itu jauh lebih baik
daripada segala sesuatunya nampak samar dan tidak jelas. Tepat sekali. Terus terang, saya tidak lagi merasa sebagai petinggi keraton. Karena sudah hampir 5 bulan, saya tidak pernah diundang rapat paripurna. Saya mohon diri. Silakan, mari. Paman Ranggata? Saya telah mendengar percakapan Paman dengan Ayahanda. Saya setuju dengan pendapat Paman. Ayahmu terlalu lemah. Semestinya dia yang harus paling keras menentang kebijaksanaan Gusti Prabu. Pokoknya, kalau sampai terjadi apa-apa, saya berada di belakang Paman. Terima kasih, Lasmini. Jangan, Gusti Prabu. Minuman itu mengandung racun. Minum ini. Gusti, jangan. Jangan, Gusti. Cepat. Cepat minum. Ayo minum. Cepat diminum. Warangan. Kurang ajar. Maaf, Kakang Senopati. Mengapa Dayang itu disuruh minum? Kau tahu sendiri kan, dia mau membunuh Gusti Prabu. Tapi, kita telah kehilangan jejak. Siapa orang yang menyuruh dia meracuni Gusti Prabu? Waduh. Kau benar, Pranaka. Aku tidak berpikir ke sana. Periksa semua dayang-dayang ini. Baik, Gusti. Kalian semua ditahan.
Saya akan siksa kalian satu demi satu sampai ada yang mengaku. Atau paling tidak, memberitahu di antara kawanmu yang mencurigakan berkomplot membunuh Gusti Prabu. Ampun, Raden Senopati. Hamba melihat dia selalu akrab dengan Dayang Sunti. Mereka berdua adalah dayang baru yang diangkat oleh Gusti Raden Tumenggung Rastra. Ampun, Raden Senopati. Hamba tidak bersalah. Ampun, Raden. Ampun, Raden. Ampun. Ampun, Raden.